Hai Bung, salam pencerahan. Kembali bersama saya Reza Watimena di channel Rumah Filsafat. Untuk dunia yang sadar dan bernalar sehat, itu tujuan kami. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka ya terhadap orang-orang yang terkena dampak dari gempa di Cianjur baru-baru ini. Jumlah korban jiwa sangat besar. Terakhir saya baca tuh 268 dan mungkin akan bertambah. Ini suatu bencana besar ya, musibah untuk kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semoga korban jiwa bisa tenang melanjutkan perjalanan mereka dan keluarga yang ditinggalkan bisa dikuatkan. Kami sebagai tim dari Rumah Filsafat sekali lagi mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Dan terlebih juga kita melihat sekarang penyebaran kasus COVID juga semakin banyak. Jaga kesehatan jangan lupa, rajin-rajin cuci tangan, makan bergizi, istirahat cukup. Airnya nggak mau keluar ini. Oh, sudah keluar ternyata gitu ya. Dan juga di channel ini saya ingin mengajak teman-teman, selain jaga kesehatan, selain kita membantu teman-teman di Cianjur, saudara-saudara kita yang terkena musibah, jangan lupa juga mengisi batin kita dengan ide-ide pencerahan di buku-buku yang sudah saya tulis. Ini ada buku Urban Zen, buku spiritualitas untuk manusia modern. Tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, tapi bisa menjadi sesuatu yang universal ya untuk kita semua, untuk menemukan kejernihan dan kedamaian. Saya juga menulis buku ini, Filsafat untuk Kehidupan. Semoga nggak jatuh ini gitu ya. Filsafat untuk Kehidupan ini buku filsafat yang populer, bahasanya ringan, tapi isinya mendalam, setidaknya dari sudut pandang saya dan teman-teman yang membaca, yang sudah membaca gitu. Bisa diperoleh di berbagai bentuk toko online ataupun bisa langsung ke penerbitnya. Ada buku saya yang sudah cukup lama, Filsafat sebagai Revolusi Hidup. Buku yang sangat revolusioner, mengubah cara berpikir kita secara mendasar. Ini saya tulis waktu saya masih di Jerman, 2015. Semoga masih ada bukunya, belum habis gitu ya. Kalau habis saya yang untung sebenarnya, tapi ya semoga masih ada. Dan saya juga nulis buku ini, Protopia Filosofia. Ini nggak bisa saya gerak, jatuh semua nanti. Buku berfilsafat secara kontekstual. Jadi saya tuh kalau senangnya tuh nulisnya buku-buku filsafat, isinya mendalam, tapi bahasanya sederhana, supaya bisa dibaca oleh semua orang, bukan hanya para filsuf atau orang yang menekuni dunia filsafat. Harapannya dengan membaca buku, bangsa kita menjadi lebih cerdas, lebih kritis, nggak gampang diadu domba, nggak gampang ditipu oleh para politisi busuk yang sekarang mulai tampil di media massa. Lebih cerdas lah, lebih cerdas dan kritis sebagai bangsa, dan bersama-sama bisa membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju, yang adil dan memberikan kemakmuran untuk semua warganya. Itu aja sebenarnya. Makanya baca buku, jaga kesehatan, dan bantu teman-teman kita yang susah di Cianjur sekarang ini. Semoga gempanya nggak nambah lagi, nggak bikin musibah lagi. Dan tema kita siang hari ini agak unik. Judulnya adalah Relung-relung batin kupu-kupu malam, atau tentang pelacuran. Pelacuran. Kalau ngomong soal pelacuran, terutama dari kacamata filsafat, saya ingin mulai dengan dua lagu yang menurut saya lagu bagus, sangat unik. Nanti mungkin teman-teman bisa dengar langsung setelah kita mendengar podcast ini. Dari Java Jive, judulnya Gadis Malam. Lagu klasik tahun 90-an, saya masih kecil sekali waktu itu. Mungkin teman-teman belum pada lahir ya. Tapi coba deh cek, bisa di berbagai kanal atau channel yang menawarkan musik-musik. Gadis malam nih. Gadis malam berjalan pelan, adakah tujuan, kemana langkahnya. Sudah jelas lah lagu itu berbicara soal apa? Soal gadis malam. Ada lagi satu lagi lagu tahun 2015 kalau saya ingat ya, dari band indie Surabaya yang sangat saya kagumi, band Si Lampu Kau. Silahkan dilihat juga, band yang sangat berbakat dan keren sekali. Teman-teman bisa langsung menyimak musik mereka. Tentang sebuah tempat yang legendaris di Surabaya yang disebut sebagai Doli, Kampung Doli ya.
yang dulu dianggap sebagai sentral pelacuran terbesar di Asia Tenggara, sekarang agak berantakan karena berbagai masalah. Nanti kita akan bahas di situ. Judulnya Si Pelanggan, lagunya karangan Silampukau atau karya dari Silampukau. Kata pertamanya Doli. Silahkan dengar sendiri. Nah, dua lagu itu ingin menceritakan sebuah fenomena universal, artinya ditemukan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Fenomena pelacuran, kupu-kupu malam, gadis malam. Dan apa itu pelacuran? Mengapa walaupun dari berbagai macam sudut pandang moral, sudut pandang agama, itu kerap kali bermasalah, tapi keberadaannya tidak akan bisa dilenyapkan dari muka bumi ini gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya. Nah, kita harus sepakat dulu nih. Apa itu pelacuran? Ini bisnis tertua di dalam sejarah ya. Konon dimanapun ada peradaban, muncul peradaban, artinya sekumpulan manusia membentuk kelompok tertentu, ada hukum, ada seni, pasti ada pelacuran. Ada transaksi ekonomi yang ujung-ujungnya adalah soal seks. Nah, pelacuran itu sendiri adalah sebuah, nih ada contohnya nih, tindakan menyetujui pertukaran seks untuk uang atau untuk keuntungan lainnya. Jadi di dalam pelacuran ada persetujuan, ada dua pihak atau lebih. Nah, persetujuan ini biasanya melibatkan uang dan seks antara dua pihak ini. Dan ini biasanya punya tujuan lain di luarnya, misalnya untuk tujuan rekreasi, untuk tujuan kapitalisme, pengumpulan modal, bahkan untuk tujuan politik. Kaitan antara politik dan seks bisa kita bahas di diskusi kita selanjutnya. Jadi pelacuran adalah transaksi ekonomi sebenarnya, seperti semua transaksi ekonomi lainnya. Yang menjadi kontroversial, yang menjadi menegangkan buat kita semua adalah karena yang ditransaksikan bukan makanan, bukan barang elektronik, bukan buku, tapi tubuh dan kenikmatan. Itu yang dijadikan barang jualan, lalu menimbulkan berbagai macam tegangan atau kontroversi. Ada juga pemikir lainnya seperti Michel Foucault yang melihat seks itu sebenarnya bukanlah sebuah perilaku romantis ya. Ketika manusia berhubungan, seks itu adalah perilaku dominasi. Yang satu mendominasi yang lain, lalu kemudian bergantian, yang satu mendominasi yang lain. Nah, di dalam pelacuran, seks, uang, dan dominasi terjadi berbarengan ya. Ketika orang yang punya uang menyewa tubuh seseorang untuk mencapai kenikmatan. Nah, di dalam penyewaan, tindak menyewa tersebut ada dominasi. Uang menjadi relasi kuasa untuk menyewa tubuh seseorang untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai kenikmatan tertentu yang kita sebut kenikmatan ejakulatif atau kenikmatan orgasmik yang konon dianggap sebagai kenikmatan tertinggi yang bisa dicapai oleh tubuh manusia ya. Tubuh ya, bukan pikiran. Pikiran punya kenikmatan yang lain. Membaca buku misalnya atau mendengarkan musik bermutu itu adalah kenikmatan pikiran. Sementara kalau seks, pelacuran atau belanja makan itu kenikmatan badan gitu. Yang kedua adalah kita harus melihat ya bahwa kenapa seks itu begitu memikat ya. Kenapa seks itu begitu memikat, bahkan dia membangun sebuah industri pelacuran ini yang tidak pernah bisa dimusnahkan dengan alasan apapun. Mau pakai alasan ekonomi, alasan agama, ditekan militer, ditekan polisi, tidak akan pernah bisa hilang. Seperti saya bilang, di mana ada peradaban, di mana ada transaksi ekonomi, ada pelabuhan, ada kebudayaan, pasti ada pelacuran. Itu selalu nempel. Kenapa ini terjadi? Karena di dalam diri manusia itu ada dorongan alami ya, saya sebutnya kerinduan kuno, kerinduan primitif ya, untuk menyatu dengan manusia lainnya. Kalau heteroseksual itu artinya orang yang menyukai lawan jenis, itu biasanya ada kerinduan alami untuk menyatu dengan lawan jenisnya. Makanya menyatu itu ya seks. Lalu kalau misalnya homoseksual ya ada kerinduan untuk menyatu dengan sesama jenis. Itu spektrumnya cukup besar ya. Kita akan diskusi suatu saat soal itu ya, soal gender. Betapa spektrum gender itu nggak cuma laki atau perempuan, tapi itu luas sekali ya. Nah, kerap kali seperti mungkin teman-teman alami dan juga saya beberapa kali alami, kerinduan itu tidak terpenuhi. Kerinduan kuno,
kerinduan primitif untuk menyatu, kebetulan saya heteroseksual, menyatu dengan lawan jenis itu tidak terpenuhi karena berbagai alasan, patah hati, nggak laku di pasaran misalnya gitu ya. Bahasa kerennya tuh Jones, jomblo ngenes gitu ya. Seperti teman-teman di studio ini misalnya gitu. Bercanda bisa di-cut nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan undang-undang perusahaan gitu ya. Nah, karena kerinduan itu tidak terpenuhi berbagai macam sebab, akhirnya ambillah jalan pintas menggunakan industri pelacuran. Kita menyewa tubuh seseorang. Sekali lagi, kebetulan saya heteroseksual, saya menyewa, bukan orang-orang yang tadi jomblo tadi menyewa tubuh perempuan untuk mencapai kenikmatan badani, kenikmatan ejakulatif atau orgasme tertinggi. Untuk apa? Memuaskan kerinduan kuno tadi, kerinduan primitif untuk menyatu. Jadi ini sebenarnya industri yang kalau ngelihat dari kodrat manusia ya, kodrat itu artinya sesuatu yang sudah alami tertanam di dalam diri kita. Misalnya manusia itu kan bisa berpikir, maka kodrat manusia adalah berpikir. Manusia butuh makan, maka kodrat manusia adalah butuh makanan, mencari makanan. Kodrat manusia adalah butuh orang lain, makhluk sosial. Maka manusia kemudian cari teman, cari pacar, cari istri, cari suami gitu. Nah, kerinduan ini sebenarnya kodrat manusia. Kalau dia tidak terpenuhi, akan muncul masalah, akan muncul kegelisahan, penderitaan. Makanya berusaha dipenuhi. Dan industri pelacuran ini adalah jalan potong, jalan singkat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan memang seringkali dari kacamata hukum bermasalah. Di Indonesia itu ilegal pelacuran, di banyak negara itu masih ilegal. Saya ingat di Munchen tempat saya tinggal dulu itu juga ilegal ya, menggunakan jasa pelacur ya. Cuma ya itu terjadi di balik pintu, di gelap malam. Maka penegak hukum pun mengalami kesulitan untuk menegurnya atau memberantasnya gitu. Pun jika diberantas, nanti akan tumbuh lagi. Karena kenapa? Karena kebutuhannya ada terus. Kenapa kebutuhannya ada terus? Karena itu sekali itu kodrat, kerinduan kuno, kerinduan alami untuk menyatu dengan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita cintai. Maka kita perlu sebuah cara berpikir baru ya untuk melihat pelacuran ini, supaya dia tidak merusak kondisi sosial kemasyarakatan, walaupun ada tapi tidak merusak, dan kita bisa mengelolanya dengan akal sehat dan nurani yang tepat begitu ya. Oke, itu sedikit gambaran soal pelacuran dan unsur-unsur apa yang menggerakkan manusia untuk masuk ke dalam industri pelacuran semacam ini. Dan sekali lagi, ini industri global loh. Ini bukan industri kampung yang di kampung remang-remang, enggak. Ini industri global yang dibuat secara sistematis, sangat profesional, bahkan ada networknya, ada jaringannya, ada struktur kepemimpinannya. Mafia-mafia dunia malam itu ya, industri dunia malam ini satu paket sebenarnya dengan pelacuran ini. Dan itu sudah terjadi lama sekali, bukan hal baru dalam dunia, dalam peradaban manusia. Sekali lagi, di mana ada peradaban, di mana ada kebudayaan, di mana ada transaksi ekonomi, di situ ada pelacuran. Begitulah adanya. Kita boleh setuju, boleh nggak setuju, tapi begitulah adanya. Mengapa para kupu-kupu malam ini memasuki dunia pelacuran? Kupu-kupu malam ini saya tidak mau bilang bahwa ini hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga ada dan cukup banyak yang menjadi pelacur. Kenapa kupu-kupu malam ini, baik pria atau wanita ini, memasuki dunia ini, memasuki dunia pelacuran semacam ini? Jawabannya jelas ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Tekanan ekonomi. Kita butuh uang untuk memuaskan kodrat kita, butuh makan, butuh tempat tinggal yang layak, butuh baju, apalagi kalau kita punya keluarga. Nah, seringkali di dalam negara yang ekonominya sulit atau keluarga yang ekonominya lemah, satu-satunya jalan adalah dengan menyewakan tubuh mereka untuk mendapatkan uang. Sesuatu yang common sense ya, artinya semua orang sudah tahu. Tidak semua orang yang masuk dalam dunia pelacuran atau menjadi pelacur ditekan ekonomi, tapi saya yakin sebagian besar adalah tekanan ekonomi gitu ya. Ada yang memang bagian dari hobi pribadinya ya, dia menyewakan badannya, itu mungkin sebentuk kelainan cara berpikir ya. Saya nggak mau bilang kelainan jiwa ya, karena itu judgmental sekali. Itu kelainan cara berpikir yang sebenarnya bisa didiskusikan lebih jauh gitu ya. Nah, yang kedua, banyak orang masuk ke dalam dunia ini, dunia pelacur ini, menjadi pelacur karena
selain karena tekanan ekonomi, karena skill mereka punya bakat, mereka punya kemampuan, tapi kemampuan mereka ternyata tidak laku di dunia, di pasaran ya, tidak laku di industri. Misalnya saya hobi menari dan saya sangat berbakat dalam menari gitu ya, tapi ternyata ketika saya berusaha bekerja mencari pekerjaan di bidang menari secara profesional, susah. Pun kalau ada, uangnya nggak bisa buat hidup. Ya, artinya kemampuan saya, bakat saya sebagai manusia tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Ada yang nggak miss. Bukan karena saya miskin ya, tapi karena kebetulan di era ini bakat saya tidak laku di pasaran. Mungkin di era lain bakat saya bisa laku di pasaran. Misalnya kayak tahun 80-an, 90-an ketika musik dan nyanyian itu biasanya diiringi dengan penari latar yang profesional sangat bagus ya. Saya ingat Michael Jackson itu. Michael Jackson tuh kalau nyanyi bikin video pasti ada penari-penari profesional. Bukan hanya Michael Jackson, pada masih ada Whitney Houston dan artis termasuk di Indonesia, artis-artis Indonesia ya. Pada masa itu mungkin bakat menari saya cocok di pasaran, maka saya bisa bekerja. Tapi kalau sekarang mungkin kebutuhannya berbeda. Penyanyi banyak yang tidak memerlukan penari latar, hanya musik. Maka ketika skill saya tidak cocok dengan pasar, saya harus cari side job dong, harus cari sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan karena skill saya hanya itu, maka saya kemudian menyewakan tubuh saya, contohnya, untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Nah ini sebenarnya pertanyaan siapa yang salah dalam hal ini? Yang salah adalah ini, cara berpikir kapitalistik yang sudah merasuki kehidupan kita ya. Kapitalisme ya, di mana uang dan keuntungan kapital itu menjadi raja. Bahkan saya bilang dalam kapitalisme uang dan keuntungan itu menjadi Tuhan gitu ya. Ketika semuanya diukur dengan uang, maka bakat-bakat tertentu, seni-seni tertentu, atau itu tadi kemampuan-kemampuan tertentu itu tidak laku di pasaran dan cenderung disingkirkan. Di negara yang tidak terlalu kapitalistik, ada kapitalisme tapi tidak terlalu kapitalistik, biasanya pemerintah menyediakan semacam asuransi universal ya, untuk orang-orang yang mungkin dalam pertarungan mencari kerja itu sulit atau gagal, negara akan membantu. Negara-negara welfare state ya, seperti di Eropa Barat, Eropa Utara. Misalnya, oke, saya penari, saya susah cari kerja, negara akan turun tangan. Oke, kamu akan kami kasih segini supaya bisa hidup. Walaupun kamu nggak dapat pekerjaan, kamu tetap bisa hidup, dan kami akan bantu kamu ngembangin skill kamu supaya selain bisa menari, kamu bisa melakukan hal yang lain, lalu kamu bisa hidup secara mandiri. Negara akan mensupport. Tapi di Indonesia tidak, tentu saja ya. Kalau kamu tidak bisa bekerja ya mentok keluarga dan teman yang akan membantu. Negara kadang-kadang memberikan bantuan tapi seringkali setengah hati dan perizinannya birokrasinya ribet sekali, maka orang jadi malas begitu ya. Nah, jadi ekosistem kapitalisme turbo. Saya nyebutnya kapitalisme turbo karena kapitalisme yang sudah kencang sekali ya. Sehingga uang dan keuntungan kapital itu menjadi raja, menjadi Tuhan yang disembah gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ya tentu saja, kenapa industri pelacuran tetap hidup, kenapa ada orang yang jadi pelacur? Karena permintaan tak ada habisnya gitu ya. Kebutuhan tinggi. Entah laki-laki, entah perempuan, mereka butuh untuk mencari, untuk menyatu dengan apa yang mereka suka, dengan apa yang mereka cintai. Dan menyatu dengan jalan pintas ya, dengan shortcut, bayar selesai gitu. Ada permintaan yang tak ada habisnya, kan hukum ekonomi ya, di mana ada permintaan, penawaran akan berusaha mengikuti ya. Ini hukum pasar, bagian dari dinamika hukum pasar. Nah, yang keempat, kita harus lihat ya, ini lebih mendalam ya. Kenapa pelacuran itu memikat? Kenapa seks di dalam industri pelacuran itu sangat memikat ya? Karena imajinasi ya. Imajinasi kita itu membayangkan bercinta dengan manusia lain, dengan adegan-adegan tertentunya, itu membuat kita merasa nikmat, merasa bahagia. Nah, di dalam filsafat, aliran yang berbicara soal kenikmatan ini kita sebut sebagai hedonisme. Hedonisme itu ya artinya cabang filsafat yang melihat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kenikmatan. Maka kenikmatan-kenikmatan seperti seks, seperti makan, itu dikembangkan, didorong untuk dilakukan. Tapi pada dasarnya hedonisme tidak sedangkal itu ya.
Karena kaum hedon ini sekarang banyak di ini kan. Wah hedon lu itu seperti lu mengumbar kenikmatan, hidup lu dangkal. Nah, hedonisme sebenarnya nggak sedangkal itu. Kaum hedon itu ingin mencari kenikmatan tertinggi, bukan kenikmatan cemen. Kenikmatan cemen itu ya kayak makan, seks dengan pelacur, baik perempuan maupun pria, bahkan kadang-kadang ada grup seks gitu ya. Itu kenikmatan cemen, kenikmatan level rendah. Memang itu kenikmatan, tapi bukan kenikmatan yang paling nikmat. Buat kaum hedon, nah kaum hedon ini memang berkembang di dalam tradisi filsafat Yunani kuno ya. Buat kaum hedon, kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan batin dan kenikmatan pikiran yang bisa dicapai lewat filsafat. Ketika kita belajar sesuatu dan mencapai pemahaman, oh begitu, mencapai pencerahan ya, seperti visi rumah filsafat ya, kita ingin menyebarkan pencerahan. Ketika orang mendapat ide pencerahan yang mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya, itulah kenikmatan tertinggi. Itulah hedon yang sehedon-hedonnya gitu ya. Kalau hedon cuma ke klub distek, atau ke hedon cuma ciuman sama cewek, ciuman sama cowok, itu mah kenikmatan cemen. Buat kaum hedon yang sejati, itu sudah lama ditinggalkan. Buat kaum hedonis, hedon adalah belajar, mengetahui sesuatu, memahami sesuatu sehingga hidupnya berubah. Itu kenikmatan tertinggi dan itu yang dicari. Kok mereka bisa sampai ke situ? Karena mereka udah ngetes. Kaum hedon ini modelnya kayak kita juga dites nih. Oke. Kayak misalnya saya juga pecinta kenikmatan. Saya pikir semua orang di dunia ini mencari kenikmatan ya, pleasure, kenikmatan. Cuma kan kita nggak mau nyari kenikmatan cemen. Kayak kita mau cari makan, kita nggak mau makanan cemen, makanan yang nggak enak, murah tapi bikin sakit perut. Kita mau makan yang enak banget, bergizi dan enak. Kita juga mau kenikmatan tertinggi, bukan kenikmatan tingkat rendah gitu ya. Jadi saya pikir fenomena seks dan pelacuran ini hasil imajinasi hedonistik yang tersesat. Artinya kaum hedon yang tersesat. Maka saya mengajak nih buat kaum hedon di dunia digital ini. Kalau ingin jadi hedon beneran. Jangan hedon cemen yang cuma distek makan enak sama seks sembarangan itu. Itu mah hedon yang ujung-ujungnya membawa penderitaan, ujung-ujungnya membawa penyakit. Nah, ini refleksi ya filsafat hedonisme untuk pelacuran. Nah, berikutnya, saya lupa nih poin keberapa, kelima kayaknya nih ya. Yang kelima. Saya pikir juga pelacuran itu tersebar karena pornografi tersebar. Boleh jujur-jujuran ya, waktu saya SMP SMA cari pornografi itu susah banget ya. Kita cari stensilan yang isinya tulisan-tulisan nggak jelas tuh. Bayangin waktu itu masih SMP baca, wih ini apa nih? Dia mencium laki-laki itu. Sekarang pornografi gampang banget di handphone, di manapun bisa dicari lah. Di sosial media. Tentu saja negara, pemerintah, para penegak hukum sudah berusaha membuat peringatan, sudah berusaha membentengi masyarakat dari situs-situs pornografi, tapi namanya netizen ya. Apa sih yang bisa dilarang dari netizen? Dibendung sama kementerian, cari jalan VPN itu ya, private network gitu ya. Siapa sih yang bisa membendung informasi di dunia digital ini? Salah satu kekuatan dan musuh terbesar netizen ini, dunia digital ini kan memang ini. Informasi yang tidak terkendali. Makanya tadi perlu baca buku, perlu belajar filsafat supaya pikiran kita kritis. Kalau nerima informasi itu diolah dulu, nggak langsung ditelan mentah-mentah lalu bikin pusing, lalu bikin berantem, bikin konflik. Penting, makanya jangan lupa mendukung channel kami ini, Rumah Filsafat. Nah, jadi karena pornografi yang begitu begitu masif tersebar, begitu mudah diakses. Nah, di dalam pornografi biasanya ada adegan-adegan seksual yang heboh. Tapi itu tidak real. Itu film. Pornografi itu bukan realitas. Termasuk yang pornografi amatir ya. Itu bukan realitas. Itu ada yang dilebay-lebaykan. Itu acting. 95% pornografi itu bohongan. Kalau dalam filsafat postmodernis ya, terutama tokohnya Jean Baudrillard, dia bilang di zaman sekarang ini kita hidup di era hiperrealitas ya. Realitas yang dilebih-lebihkan. Semua itu dilebih-lebihkan. Iklan traveling, misalnya Bali. Wah, fotonya indah. Wah,
tapi itu hasil editan. Begitu ke lapangan ya indah, tapi nggak seindah fotonya begitu ya. Saya beberapa kali ketipu begitu ya, bukan hanya di Bali. Wah, lautnya bening, begitu ke sana bening, tapi nggak sebening fotonya. Kenapa? Karena fotonya ini hiperrealitas, ini dilebih-lebihkan. Begitu pula pornografi. Di dalam pornografi, seks itu dibuat hiperbola, dilebih-lebihkan, sehingga penonton tuh wah. Tapi begitu melakukan, ya kok begitu aja gitu ya. Bukannya saya mengalami ya, tapi ya, silakan refleksi sendiri lah gitu ya. Jadi konsep hiperrealitas pornografi yang membuat kita terpikat, tapi sebenarnya itu ilusi. Wah, kayak saya waktu itu SMP pertama kali nonton pornografi, saya bingung. Ini apa nih? Loh kok kayak begitu, ya. Saya nggak diajarin bahwa itu acting, itu ternyata semua acting, itu bohongan semua gitu ya. Saya pernah nonton film dokumenter itu tentang bagaimana pornografi itu dibuat, dan memang itu acting, ada cut, action. Begitu cut, langsung semuanya ada yang minum, ada yang stretching gitu ya. Bener-bener nggak ada apa-apa. Begitu action, langsung wah heboh lagi. Itu ilusi, itu imajinasi, itu hiperrealitas. Realitas atau kenyataan yang dilebih-lebihkan. Jangan tertipu. Apalagi abis nonton pornografi kemudian nyawa pelacur, pasti ketipu. Dan ujung-ujungnya kalau nggak bokeh, kena penyakit kelamin atau mengalami gangguan psikologis ya, karena ngerasa bersalah, depresi, segala macam itu. Dan yang terakhir adalah mengapa kita terpikat dengan industri pelacuran? Mengapa baik pelacur maupun penyewa pelacur itu masuk dalam industri ini ya? Karena kita tidak memahami kodrat kita ya, hasrat asali kita ya, atau kalau dalam bahasa filsafat Asia itu kita nggak paham siapa diri kita yang sebenarnya. Kita mengira gairah kita itu adalah milikku. Aku bergairah, aku punya gairah seksual dan ini adalah milikku. Aku tertarik secara seksual, ini adalah ketertarikanku. Padahal itu cuma dorongan-dorongan biologis aja. Diri manusia yang sebenarnya, terutama kalau kita lihat dari kacamata filsafat Asia, tradisi Advaita Vedanta, tradisi Zen Buddhism, tradisi Theravada Buddhism, filsafat-filsafat mereka itu, filsafat-filsafat yang berkembang di Asia, diri asli manusia itu bukan hasratnya, bukan gairahnya, bukan emosinya, bukan pikirannya, tapi apa? Kesadaran murni. Kesadaran murni yang memantulkan semua sebagaimana adanya. Dan kesadaran murni ini terletak sebelum pikiran, sebelum konsep. Suatu saat kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi intinya adalah orang terjebak di dalam industri pelacuran karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kita tidak paham siapa saya, apa gairah ini, apa ketertarikan ini, dan bagaimana ini terhubung. Kita nggak paham itu. Kenapa? Ya nggak diajarin. Pendidikan kita ngajarin hal-hal nggak penting, matematika yang rumit-rumit akhirnya nggak kepake. Kita diajarin ngapalin kapan Pangeran Diponegoro lahir, buat apa? Saya juga lupa dan teman-teman juga pasti lupa begitu ya. Siapakah istri dari sultan, siapa istri dari raja, siapa, buat apa? Pendidikan kita isinya banyak hal tidak berguna yang menguras energi untuk belajar tapi kemudian nggak kepake. Nah, suatu saat kita akan bahas ini ya, bagaimana dunia pendidikan Indonesia ya. Akhirnya hal-hal yang penting, yang mendasar seperti tadi, diri kita yang asli, apa itu gairah, apa itu seks, kita nggak pelajari. Hal-hal yang sangat penting ya, supaya kita bisa menjalani hidup sebagai manusia yang sehat dan bahagia, tidak dipelajari. Makanya banyak orang depresi, banyak orang menekan kesedihan dan penderitaannya. Udah jomblo, ngenes, depresi lagi, lengkap deh penderitaan hidup begitu ya. Nah, jadi setelah kita membedah itu semua, minum dulu ya, aus ya. Iklannya udah dicabut, tenang gitu ya. Manajer nggak perlu takut. Gitu. Nah, bagaimana keluar dari jerat lingkaran pelacuran, industri pelacuran ini? Tapi seperti saya bilang dari awal ya, jujur-jujuran industri ini akan abadi ya. Selama ada manusia, selama ada ekonomi, selama ada peradaban, kita boleh munafik lah. Kita akan menyingkirkan pelacuran, kita akan menegakkan nilai-nilai moral agama. Boleh, bebas, silahkan buat pers kan untuk pencitraan, tapi realitas lapangan selalu berbeda dengan apa yang diomongin di media massa. Makanya harus kritis. Dengan kesadaran itu bahwa industri ini dalam tanda kutip abadi ya, tidak ada yang abadi di muka bumi, tapi makanya tanda kutip selama ada peradaban manusia, industri akan terus ada.
tetap ada cara-cara yang bisa digunakan dengan akal sehat kita, dengan nurani kita, supaya industri ini tetap dalam proporsi yang sehat, dalam kondisi yang terkendali, gitu ya. Tidak terlalu merusak, tidak terlalu menghegemoni, mengganggu jalannya hidup bermasyarakat, tapi juga tidak jatuh pada kemunafikan. Nggak mau kita harus pelacuran nol. Kemunafikan semacam itu yang membuat banyak orang muak dan masalah banyak timbul gitu ya. Oke, yang pertama, ini saya ada 6 yang saya rumuskan sebagai jalan keluar, banyak ya gitu ya. Ini kalau dibahas nih bisa 1 semester lebih nih gitu. Satu tema bisa 1 bulan sendiri nih. Nah, yang pertama ini mungkin yang paling penting ya. Kita harus membangun ekonomi yang setara, ekonomi yang adil. Saya ngutip pendapatnya Franz Josef Radermacher ya, pemikir Jerman. Dia nulis buku judulnya Ökosoziale Marktwirtschaft. Apakah itu? Tolong subtitle gitu ya. Itu dia nulis buku bagaimana menciptakan tata ekonomi yang tidak hanya adil secara sosial, tapi juga adil secara ekologis. Artinya ya tidak merusak lingkungan, merawat gunung, hutan, sungai, laut, tapi tetap maju secara ekonomi. Ilmunya si Radermacher ini, Josef Radermacher ini tentu saja diterapkan di Jerman, pemikir Jerman. Dia bilang pertumbuhan ekonomi itu bukan segala-galanya. Berbeda dengan pemerintah kita ya, yang fokus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%, pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa persen. Konon semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin maju negara itu. Ini ilusi. Ini kesalahan cara berpikir yang mendasar dan berbahaya. Yang penting bukan pertumbuhan ekonomi, tapi seberapa pertumbuhan itu tersebar, merata ke seluruh elemen masyarakat di dalam negara itu. Kalau pertumbuhannya 0,5%, tapi kalau merata itu bagus. Dari pertumbuhan 5%, 7%, tapi hanya dinikmati oleh dia lagi. Orang-orang kaya lagi yang dekat dengan penguasa, yang orang-orang kaya yang dapat warisan dari bapaknya, yang dulu dapat warisan dari mungkin Orde Baru, hasil korupsi. Jadi harus kritis. Jangan bilang pertumbuhan ekonomi bukan, tapi pemerataan ekonomi. Nah, Radermacher bilang pemerataan ekonomi harus jalan dengan terus memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai demi ekonomi hutan dibabat, demi ekonomi gunung diratakan, demi ekonomi bukit dibolongin gitu ya. Saya berkali-kali dulu naik kereta dulu di Jerman itu, kadang-kadang saya ngenes ya. Naik kereta masuk terowongan, itu kan kita ngebolongin bukit ya. Bukit dibolongin untuk supaya kita bisa lebih cepat 10-15 menit perjalanan. Hanya demi 10-15 menit perjalanan lebih cepat. Kita menghancurkan ekosistem jutaan, bahkan mungkin miliaran cacing, serangga, belum lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam bukit tersebut ya. Demi apa? Supaya kita 10 menit lebih cepat. Itu kan omong kosong. Itu artinya ekonomi dituhankan, sementara ekologi dihancurkan. Ekonomi dan ekologi tidak berjalan berbarengan. Nah, pada akhirnya kalau alam rusak, alam hancur, yang hancur siapa? Ya kita semua. Apa gunanya punya duit banyak, punya hotel, resort, punya pertambangan banyak, duit banyak, tapi semuanya hancur, udara hancur, air rusak. Begitu ada gempa, longsor, karena apa? Karena pohonnya dibabatin untuk dibangun villa. Buat apa? Maka Radermacher terus menekankan ekonomi is ekologi. Wirtschaft is Ökologie bahasa Jermannya. Wirtschaft itu ekonomi. Ekonomi adalah ekologi. Saya salin dulu ini, tadi mengganggu ini ya. Ekonomi adalah ekologi. Selama kita berpikir ekonomi hanya ekonomi, selama itu pula kita akan hancur. Apalagi kalau kita ngomong ekonomi hanya soal pertumbuhan, itu pula kita akan hancur. Artinya yang kaya adalah orang-orang kaya, sementara orang miskin entah tetap atau semakin miskin. Maka 2 poin dari Radermacher. Yang pertama, pemerataan ekonomi. Yang kedua, dimensi kelestarian lingkungan yang tidak pernah boleh diabaikan di dalam pembangunan ekonomi. Itu yang pertama. Wih, berat ya. Agak capek juga sebenarnya ngomongin ini. Nah, yang kedua adalah kita harus belajar dari filsuf Jerman juga, Jürgen Habermas. Kenapa Jerman mulai sih Mas ya? Karena kebetulan saya dulu kuliah di Jerman, hanya tahu filsuf Jerman. Kalau dulu sekolahnya di Prancis mungkin tahunya filsuf Prancis. Kalau sekolahnya dulu di Bandung mungkin tahunya filsuf Bandung ya. Jadi sebenarnya itu pilihan-pilihan yang bias aja gitu ya. Bukan berarti pemikir Jerman lebih hebat, tapi karena hanya tahunya itu gitu ya. Nah, Jürgen Habermas bilang di dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia, jadi negara yang diatur oleh hukum,
dan ada demokrasi ya, ada suasana demokrasi, ada kebebasan berpikir, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama. Dalam negara seperti itu, semuanya harus ditata secara komunikatif, harus dibangun secara komunikatif gitu ya. Begitu pula untuk menata industri pelacuran, kita tidak bisa menata industri pelacuran dengan nilai-nilai moral agama ditekan, ngirim polisi, bahkan ngirim tentara untuk melakukan itu, nggak bisa. Ini kan tumbuh lagi. Maka tata industri pelacuran ini, industri kupu-kupu malam dengan kerumitan ruang-ruang batin mereka, harus juga dibangun lewat jalan-jalan yang komunikatif. Ngajak mereka ngomong, ngajak mereka diskusi, baiknya gimana? Bagaimana supaya kalian, mereka yang bergerak di industri pelacuran ini tidak sakit, tidak menyebarkan penyakit, atau malah mengembangkan industri pelacuran ke anak-anak di bawah umur, merusak pikiran anak-anak muda kita gitu. Bagaimana ini dikelola dengan akal sehat dan nurani? Saya tahu saya ngomong ini saya akan dimaki-maki oleh teman-teman yang, ya pelacuran itu tidak bermoral, pelacuran melanggar hukum. Iya saya tahu, tapi kan saya sudah bilang, industri ini tidak akan pernah mati. Jalan paling bagus adalah memandangnya dengan rasional, mengelolanya dengan akal sehat dan hati nurani. Kenapa harus gitu? Karena kalau industri ini dibiarkan liar ya, demi kemunafikan kita gitu ya, ini akan jadi abuse, bahaya. Penyebaran penyakit, pelacuran anak-anak kecil, perdagangan manusia, dan industri pelacuran ini akan ditempel oleh misalnya industri narkoba, penyebaran zat-zat yang bisa membuat orang tidak sadar gitu ya. Dan bentuk ujung-ujungnya kriminalitas, pemerkosaan, pembunuhan, dan kalau udah sampai itu nanti kita menyesal. Wah, kok udah begini, terlambat. Makanya fenomenanya sudah ada, mari kita kelola dengan akal sehat, bukan dengan fanatisme moral, fanatisme agama, atau fanatisme hukum yang buta. Ini harus dibongkar ya cara berpikir kita. Dan dalam hal ini kita bisa belajar dari Jürgen Habermas ya, bagaimana mengelola kompleksitas ya, kerumitan industri pelacuran ini dengan cara-cara yang diskursif, membangun dialog, membangun komunikasi, untuk sampai pada kesepakatan, konsensus ya disebut, konsensus rasional, yang bebas dominasi, terbuka, dan dibangun dari kesetaraan. Dengan cara-cara itu maka kita bisa lebih rasional melihat fenomena ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus melakukan kritik terhadap kapitalisme turbo ini. Kapitalisme turbo tadi, sebuah iklim ekonomi di mana uang dan kapital ya, pengembangan kapital itu menjadi raja atau bahkan menjadi Tuhan ya. Uang itu disembah. Kita bilang kita menyembah Tuhan, kita beragama, kita ke rumah ibadah, tapi sebenarnya dalam keseharian kita menyembah uang. Kemunafikan semacam itu kan. Nah, bagaimana iklim ini harus diubah? Kapitalisme turbo. Kapitalisme nggak ada masalah selama dia tidak mendominasi. Kita ngikutin Aristoteles ya sebenarnya. Apapun yang baik itu selalu moderat, moderasi, in moderasi. Boleh makan enak, tapi jangan kebanyakan. Boleh jalan-jalan, tapi jangan kebanyakan. Boleh belanja, tapi jangan kebanyakan. Apapun boleh, asal jangan kebanyakan. Kira-kira itu resume singkat filsafat Aristoteles ya. Begitu pula, boleh berdagang, boleh cari untung, boleh jadi seorang kapitalis, tapi jangan kebablasan. Jangan kebanyakan. Maka kapitalisme harus dibendung. Kita harus belajar lah dari negara-negara Eropa Barat dan Eropa Utara. Kita harus membangun sebuah sistem negara kesejahteraan di Indonesia, di mana orang bisa bersaing secara ekonomi, bisnis, kompetisi, tapi tetap ada jaminan universal ya untuk semua warga ya. Ketika saya bangkrut, ketika saya dipecat, negara akan datang menolong saya. Ketika saya sakit, ketika saya pensiun, negara akan datang menolong saya. Dan ketika menolong, benar-benar menolong, bukan menolong disuruh isi formulir, 100 formulir, nanti nunggu 6 bulan lagi, itu pun juga nggak tahu kapan, datang ke kantornya orang yang lagi makan siangnya 4 jam gitu kan. Birokrasi busuk semacam itu ya, yang saya yakin banyak ditemukan lah di negara kita ya. Birokrat yang membuat susah semua orang ya, termasuk pemerintah sendiri akhirnya jadi susah gitu ya. Jadi kita harus membangun negara kesejahteraan di Indonesia, welfare state, social state bahasa Jermannya, untuk bisa meredam kapitalisme turbo. Supaya apa? Supaya nggak banyak orang yang terjun menjadi pelacur untuk ekonomi. Supaya nggak banyak orang yang terjun ke dunia pelacuran karena kepepet,
cari side job, proyek sampingan karena kerjaan utama mereka gaji terlalu kecil karena dianggap bakatnya tidak sesuai dengan kepentingan pasar gitu ya. Nah, ini kita harus berpikir bersama soal ini ya. Nah, poin keempat, ada 6 poin loh, sabar. Poin keempat adalah kita harus belajar dari filsafat Yunani, aliran hedonisme tadi. Ingat, saya sepakat, hidup adalah mencari kenikmatan. Saya adalah seorang hedonis. Kata hedon itu kan sering dipakai celaan sekarang. Saya bangga, saya bilang saya seorang hedonis, saya hedon. Tapi hedon saya bukan hedon cemen. Saya nggak mencari kenikmatan yang cemen-cemen ya dengan main-main seks, one night stand, cari pelacur kiri kanan, atau makan enak terus. Saya nggak main di level itu. Saya pencari kenikmatan saya kenikmatan tertinggi, kenikmatan yang dalam bahasa filsafat kenikmatan yang transenden ya, kenikmatan yang sungguh-sungguh nikmat. Dia sudah melampaui badan saya ketika saya baca buku. Makanya belilah buku-buku ini gitu ya. Selain jadi pintar, kita juga mengembangkan budaya membaca di Indonesia sehingga bangsa Indonesia jadi semakin pintar, nggak mudah dikibulin oleh politisi busuk. Apalagi tahun politik diadu domba, nggak bakal bisa karena kita udah pinter dengan baca buku. Nah, kaum hedon semesta, carilah kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan intelektual, kenikmatan spiritual yang jauh lebih tinggi daripada orgasme dengan pelacur di pinggir jalan ya gitu ya. Kalau mau ngomong kasarnya gitu ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menalami, kalau ingin menjadi seorang hedon beneran nih, hedonis beneran, belajar hedon yang sejati, filsafat hedonisme dari tradisi Yunani kuno ya. Saya ingat Aristoteles bilang tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan yang disebut sebagai eudaimonia. Dan eudaimonia ini bisa dicapai dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan teoria. Teoria itu artinya mengkontemplasikan kebenaran. Belajar filsafat, baca buku-buku ini. Bisa buku-buku saya, bisa buku-buku yang lain, terserah. Yang penting baca buku, baca secara kritis, bukan telan mentah-mentah. Terus yang pertama teori ya, mengkontemplasikan kebenaran. Yang kedua adalah praksis moral, bertindak baik, penuh keberanian. Ada 3 keutamaan besar Aristoteles ya. Keadilan, keberanian, dan kemampuan mengendalikan diri ya, temperance ya, mengendalikan. Jadi nggak sembarangan ada nafsu diikutin, pingin makan, pingin seks, pingin belanja. Tapi ketika ada keinginan muncul, ditimbang-timbang dulu, temperance, dikelola dulu. Nih saya pengen makan, tapi kan tadi udah makan. Nanti kalau saya makan lagi saya overweight, kolesterol naik, darah tinggi, nanti usus sakit mah misalnya, maka ditahan. Ada dorongan seks naik, nggak ujuk-ujuk cari pelacur atau memperkosa, urusannya sama polisi, nggak. Tes dulu. Ini bagaimana ini dipahami seks ini? Bisa nggak kalau saya menyadarinya aja? Atau mungkin saya bisa mengalihkan energinya dengan apa? Olahraga, dengan membaca buku atau apapun, kerja gitu. Jadi temperance. Maka Aristoteles bilang orang harus belajar filsafat, kontemplasi, mengkontemplasikan kebenaran, dan kedua mempraktekkan hidup yang berkeutamaan. Dan keutamaan tadi tuh Aristoteles ngomong banyak sekali keutamaan, tapi 3 yang besar tadi. Orang harus adil. Ini saya mengutip juga ya Plato ya, gurunya Aristoteles. Orang boleh jahat, boleh dia seorang mafia yang bekerja di dunia malam, di industri yang dianggap ilegal, tapi kalau dia fair, dia adil, dia manusia berkeutamaan. Maka keadilan, bersikap adil itu adalah yang utama menurut Aristoteles. Adil itu gimana sih? Memberikan pada orang apa yang menjadi haknya. Itu adil. Memberikan pada orang, pada kelompok apa yang menjadi haknya. Tidak mengambil sepeser pun apa yang menjadi hak orang lain. Bukan hanya uang ya, tapi juga ruang untuk berpikir, ruang untuk berbicara, ruang untuk berpendapat gitu. Wah, dari filsafat hedonis sekarang kita masuk Aristoteles. Yang ketiga tadi, temperance tadi, kemampuan mengendalikan atau menyadari nafsu-nafsu dalam diri ya. Nggak semuanya harus diikutin, nggak semuanya harus diumbar gitu. Ada beberapa yang harus ditahan, ada yang beberapa bisa diikutin, dan kita harus secara bijaksana memilah gitu. Dan yang kelima, kita belajar dari pemikiran Noam Chomsky ya, filsuf Amerika, masih hidup sekarang dia. Noam Chomsky sudah sangat tua, dia sekarang dulu di MIT ya, sekarang saya nggak tahu di mana. Nanti saya WA deh kalau dia mau di WA gitu ya. Nah, Pak Chomsky ini bilang kita harus kritis pada hiperrealitas pornografi. Bahkan dia bilang pornografi adalah industri biadab.
industri yang seharusnya dilenyapkan dari muka bumi ini, karena dia menyediakan ilusi yang sangat berbahaya dan dia mengeksploitasi atau memeras tubuh manusia untuk kepentingan kapitalis ekonomi. Kayak misalnya film pornografi, film porno, ada orang berhubungan seks. Kalian pikir dua orang ini akan kaya hidupnya, akan makmur? Enggak, mereka ini pegawai, harus bayar pajak juga kalau di Amerika, terutama di negara bagian tertentu ya, harus bayar pajak. Yang kaya siapa? Produsernya, ownernya, yang juga sebenarnya sudah orang kaya. Ini kumpulan oligarki sebenarnya, oligarki porn industry ya, oligarki industri porno. Nah, Noam Chomsky bilang ini semua industri biadab. Para pelaku porno sudah harus memeras badannya, acting, pura-pura nikmat, pura-pura orgasme. Itu kan penderitaan batin berat ya. Saya pernah tuh nonton dokumenter soal film porno, pembuatan film pornografi. Itu isinya orang-orang yang pas action itu wah, pas cut mereka kayak langsung lelah gitu. Ada yang ngopi dulu, ada yang minum energy drink, ada yang napas itu, karena itu pekerjaan yang sangat menghancurkan harkat dan martabat manusia dan merusak orang secara emosional dan psikologisnya. Belum keuntungan finansial juga tidak terlalu besar. Jadi industri yang memang dari hulu ke hilir itu busuk. Chomsky bilang bubarkan pornografi. Apalagi efeknya buat anak-anak muda yang mengira bahwa seks itu seheboh itu loh, senikmat itu ilusi semua, hiper realitas yang dilebih-lebihkan. Maka bahaya sekali pornografi. Dia menghancurkan harkat dan martabat manusia, memperkaya oligarki, orang-orang kaya ini, menciptakan ilusi-ilusi yang berbahaya buat penontonnya, dan memelanggengkan, bahkan membuat industri pelacuran menjadi semakin besar dan semakin tidak sehat. Maka tidak ada alasan sebenarnya dari kacamata rasionalitas ya, saya nggak ngomong dari kacamata agama atau moral, kacamata akal sehat, industri pornografi harus ditumpas sampai ke akar-akarnya gitu. Gimana pendapat teman-teman? Kita bisa diskusi di kolom nih kalau pada nggak setuju nih, terutama para penikmat porno yang fanatik gitu ya. Dan yang terakhir, keenam tuh yang terakhir berarti ya. Kembali, saya seneng kita tuh belajar lintas peradaban gitu loh, nggak cuma filsafat Eropa, filsafat Amerika, kita belajar filsafat Asia ya. Filsafat Asia yang akarnya itu membentuk peradaban kita di Indonesia, peradaban Nusantara, teman-teman, filsafat Kejawen, filsafat Sunda Wiwitan, filsafat Hindu Bali, dan filsafat-filsafat lain yang tersebar di Nusantara itu sebenarnya akarnya dari filsafat Asia. Dan akar filsafat Asia bukanlah rasionalitas, tapi kesadaran. Sesuatu yang lebih mendasar, lebih halus dari akal budi. Kalau filsafat Eropa, fondasinya adalah akal budi, rasionalitas. Itu oke, itu bagus banget. Tapi buat filsafat Asia itu nggak cukup. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yang lebih abadi, yaitu kesadaran. Bahkan saya kebetulan lagi nulis buku nih soal konsep kesadaran di dalam tradisi Advaita Vedanta yang berkembang di India. Mereka bilang kesadaran itu adalah entitas semesta, artinya dia bukan hanya milik manusia. Saya sadar, ini yang punya kamera juga sadar nih, ini yang lagi pada menyimak dengan penuh hikmat gitu ya. Teman-teman juga sadar nih yang menyimak. Seolah-olah kesadaran itu milikku, tapi enggak. Kesadaran itu adalah dia adalah sebuah jaringan di antara kita. Dan kesadaran itu meresap ke seluruh alam semesta, ke tumbuhan, ke hewan, ke gunung, ke bumi. Makanya ada gerakan, ada energi. Makanya bumi itu bisa berotasi, ada siang, ada malam, dan mengelilingi matahari. Makanya ada planet-planet, ada galaksi yang terus bergerak, dan bahkan sekarang penelitian terbaru sudah membuktikan bahwa alam semesta itu expanding. Jadi dia semakin lama semakin luas. Ada energi yang bergerak, dan energi itu disebutnya kesadaran. Maka kesadaran bukan milik pribadi, kesadaran adalah milik semesta. Dia tidak pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Mungkin kalau orang-orang religius nyebutnya sebagai Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara. Teman-teman sains menyebutnya energi. Teman-teman di tradisi spiritual menyebutnya sebagai Atman, Brahman, Consciousness, jiwa semesta. Namanya macam-macam lah, tapi ya itu intinya. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita, dan meresap ke seluruh alam semesta dan mendorong alam semesta semakin lama semakin luas ya. The ever expanding universe. Alam semesta yang semakin lama semakin meluas. Nah, hubungannya apa dengan pelacuran? Kita balik ke tema awal gitu ya. Nah, kalau kita mendalami esensi dari filsafat Asia ini soal kesadaran semesta tadi, kesadaran universal tadi, kita tidak akan lagi hanyut ke dalam kenikmatan cemen,
kenikmatan seks, nyewa pelacur, nonton pornografi, itu sudah lenyap dengan sendirinya, nggak perlu dikotbahin atau ditakut-takutin dengan neraka ataupun di penjara sama polisi ya. Itu akan lenyap dengan sendirinya, akan luluh lantak. Kayak gini deh, kalau kita sudah pernah makan sesuatu yang sangat enak, tiba-tiba kembali harus makan sesuatu yang tidak enak, itu udah nggak ada rasanya, udah nggak tertarik. Kayak misalnya ini contoh ya, saya itu suka mie ayam kan. Saya pernah makan mie ayam yang sangat enak di daerah Jakarta Selatan. Luar biasa enaknya, harganya murah dan enak sekali. Maka ketika saya pulang ke rumah, saya nggak doyan lagi mie gerobakan. Padahal saya tadi demen banget mie ayam gerobakan itu ya. Tapi setelah saya mencoba sesuatu yang lebih enak, mie ayam gerobakan jadi mati rasa. Ya, begitu pula tadi, kalau kita sudah menyentuh kesadaran semesta di dalam diri kita, yang tadi yang tidak di dalam diri kita tapi di seluruh semesta, maka kenikmatan cemen ya, seks, main-main seks ya dengan pelacur, pornografi, makan berlebihan, itu luluh lantak dengan sendiri, udah nggak ada rasanya, udah mati rasa, karena saya sudah merasakan sesuatu yang jauh lebih nikmat gitu ya. Maka ini saya pikir makanya filsafat Yunani kuno ya dengan filsafat Asia itu sebenarnya dekat ya, terutama filsafat hedonisme, epikurianisme, stoicisme dengan tradisi filsafat Asia sebenarnya dekat. Mereka sama-sama sekumpulan kaum hedon sebenarnya ya. Tapi bukan hedon cemen, sekali lagi. Hedon yang super mega ultra maha hedon. Mencari kenikmatan yang paling nikmat. Kenikmatan yang tidak goyah. Tidak muncul terus hilang. Muncul hilang. Kalau kita nggak dapat, kita sakau kayak kecanduan. Ini kan bahaya kenikmatan ya. Ini sorry kepanjangan, nanti bisa di-cut lah sama editor gitu ya. Tapi kayaknya nggak perlu deh, soalnya ini daging semua nih, argumen semua nih isinya nih. Berlama-lama dikit nggak boleh lah. Boleh lah lama-lama dikit. Jadi ya itu hedon, mencari kenikmatan tertinggi ya, kenikmatan yang sungguh-sungguh tak terkatakan dampaknya gitu, rasanya gitu. Nah, jadi ya kira-kira itu refleksi filsafat tentang pelacuran. Sebuah industri abadi bisa ditekan, bisa diusir, tapi dia akan muncul lagi. Maka daripada kita munafik dan tidak taktis ya, mari memandang hal ini dengan akal sehat, dengan kejernihan nurani, dengan kedalaman spiritual, dengan belajar filsafat Asia tadi, menyentuh kesadaran di dalam diri kita gitu ya, supaya nggak gampang hanyut pada hasrat-hasrat tak terkendali. Dan sekali lagi, salam pencerahan. Jangan lupa like, subscribe, follow kami, bantu kami untuk terus menyebarkan ide-ide pencerahan di Indonesia. Kami akan terus mencari tema-tema seksi yang menarik, yang penting juga untuk hidup bersama, dikaji dari kacamata filsafat, kacamata ilmu pengetahuan, biar ilmiah dan punya daging atau bobot argumen yang mendalam. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya, di episode selanjutnya. Salam pencerahan.